Selamat pagi, saudara-saudaraku semua. Selamat bertemu kembali di channel YouTube kami, Jamaluddin Purna Bakti 2016. Dalam kesempatan pagi hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tip atau pesan khususnya bagi saudara-saudaraku yang terkena penyakit gatal-gatal atau alergi pada seluruh tubuh, baik itu berupa kudis, biduran, cacar, campak, kurap, herpes, eksim, bisul, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam ilmu kesehatan. Kiranya berkenan, mohon di like dan subscribe. Baik, banyak cara untuk menyembuhkan penyakit gatal pada kulit atau seluruh tubuh kita. Bisa menggunakan obat-obat kimia, termasuk juga resep dokter, ataupun menggunakan obat-obat yang sifatnya tradisional, alami, herbal, dan sebagainya. Namun pada prinsipnya, sebaik apapun obat yang kita gunakan, kalau tidak diimbangi dengan pantangan makanan, maka rasanya dia tidak akan efektif, bahkan boleh dikatakan percuma. Sembuh, gatal lagi, sembuh dan gatal lagi. Karena itu harus diimbangi dengan pola makan atau tidak memakan makanan yang dilarang, pantangan selama kita terserang penyakit gatal-gatal ini. Apa saja? Nah, kita kadang-kadang sering lupa bahwa pantangan makanan itu sangatlah berarti untuk mendukung, membantu penyembuhan sakit gatal kita agar sembuh total dan tidak kembali lagi. Apa saja kira-kira yang tidak boleh dimakan atau dipantang selama kita terserang penyakit gatal? Antara lain, pertama adalah susu, terutama susu hewan. Jadi jangan mengkonsumsi susu selama kita terserang penyakit gatal. Yang kedua adalah telur. Jangan juga memakan telur selama kita terserang penyakit ini. Kemudian yang ketiga adalah kacang-kacangan yang mengandung lemak, terutama kacang tanah, kacang kedelai, termasuk juga proses dari kacang itu sendiri seperti tahu, tempe, dan sebagainya. Kemudian makanan yang berasal dari laut, seperti contohnya ikan laut, kerang, udang, kepiting, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah buah-buahan tertentu juga tidak boleh dikonsumsi selama kita terserang penyakit gatal. Di antaranya adalah stroberi, pepaya, nanas, dan lain-lain. Juga keenam, sayur-sayuran tertentu seperti contohnya kubis, wortel, kentang, bawang putih, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah gandum. Gandum atau juga bisa disebut terigu. Kemudian yang kedelapan juga kita kurangi, yaitu makanan-makanan yang sifatnya instan, seperti super mie atau apa namanya yang sifatnya instan, dikurangi selama kita menderita terserang penyakit gatal-gatal ini, termasuk diantaranya bumbu masak atau garam kita kurangi. Kemudian 9 adalah coklat. Coklat juga kurang baik
untuk kita konsumsi selama kita kena penyakit gatal. Kemudian yang terakhir adalah daging ayam. Katanya daging ayam juga kurang baik untuk kita konsumsi selama penyakit gatal. Itu saja mungkin tip atau melengkapi, karena sebaik apapun obat yang kita gunakan, selama kita terserang penyakit gatal ini tidak akan maksimal atau tidak akan efektif, bahkan percuma kalau pantangan makanan itu terus kita konsumsi. Itu saja, mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat untuk melengkapi bagi saudara-saudaraku yang sedang menderita penyakit gatal dan sedang berobat. Jangan lupa pola makannya diatur dan pantangannya diberhentikan sementara sebelum sembuh total. Insya Allah akan sembuh total dan tidak akan kembali lagi penyakit gatal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan hatur nuhun, mohon maaf bila ada kekurangan. Supaya lebih efektif juga jangan lupa diperbanyak minum air putih hangat. Itu juga akan membantu penyembuhan penyakit gatal. Terima kasih.